SMP Negeri 1 Pekuncen terletak di kaki Gunung Slamet, berada di Jalan Alternatif Purwokerto Bumiayu nomor 477 Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. SMP Negeri 1 Pekuncen berdiri tahun 1983. Sampai sekarang masih menjadi satu-satunya SMP favorit di Kecamatan Pekuncen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Farihati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023-2024. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini, hari Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit saya. Saya bekerja yaitu di SMP Negeri 1 Pekuncen. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat terus belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Semuanya sehat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh petugas speaker hari ini. Silakan Alfa untuk memimpin doa. Untuk Syakra Bramlai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga doa ini mengantarkan kelancaran dan kemudahan kita hari ini, pembelajaran hari ini. Semuanya berangkat hari ini? Silakan absen yang berangkat hari ini. Abi Muhammad Dirama. Aisyah Sena Isnaini. Alfara Hisanul Insyirah. Alfarizik Putra Pertama. Alia Azharo. Asfa Nasir. Kalista Wafidayasna. Ya, terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Semuanya semangat? Semangat. Oke, kita lebih semangat lagi. Kita stretching dulu ya. Silakan kalian keluar tempat duduk. Kita bermain tepuk dan juga bernyanyi. Ya. Nanti kasih contoh. Setelah itu kalian ikuti ya. Setelah itu 3 kali.
sudah masih mengingat tentang materi kemarin. Di sini Ibu ingin mengetahui dari kalian siapa yang di sini suka membaca? Semuanya suka membaca. Apa yang kalian baca? Ada apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Ada lagi? Bagus, ini kalian ada yang suka puisi, ada yang suka cergam, cerpen, ada juga novel. Oke, di sini yang kalian suka, apa sih manfaatnya kalian dari membaca? Menambah wawasan. Apa lagi? Pengetahuan. Apa lagi? Ada lagi? Ada juga? Iya, bisa menyampaikan suatu informasi. Ada informasi, terus ada wawasan kita jadi luas tentang membaca. Oke, anak-anak di sini kalian suka membaca, ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang buku fiksi. Buku fiksi dengan tujuan pembelajaran menganalisis pengertian jenis, ciri, dan unsur intrinsik di dalam teks buku fiksi. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengetahui tentang pengertiannya, tentang jenisnya, tentang ciri-cirinya, juga tentang unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi. Nah, di sini tentang buku fiksi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian buku fiksi? Ya, silakan. Ya, tanya. Oke, bagus. Selanjutnya, apa lagi? Farah, silakan. Cerita khayalan. Ada juga yang lain lagi? Ya. Ya, yang tidak berdasarkan kenyataan. Tadi ada khayalan, ada yang rekaan, ada juga hanya ya tidak berdasarkan kenyataan. Oke, kita membaca cerpen fantasi. Siapa yang akan membacakan cerpen fantasi? Oke, silakan Farah. Bersama teman-temannya, Maya yang lahir dengan sihir air, Raffi yang ahli dalam mengendalikan api, dan Sita yang memiliki keahlian di bidang tanah. Arjun memulai perjalanan etik mereka. Di sepanjang perjalanan, mereka harus mengatasi ujian-ujian berbahaya, seperti melewati hutan yang penuh dengan makhluk magis, menyeberangi lautan yang penuh rintangan, dan menaklukkan puncak gunung yang dilindungi oleh roh elemen. Oke, terima kasih Farah. Selanjutnya ini ada bacaan lagi. Siapa yang mau membacakan selanjutnya? Oke, Zana. Setiap elemen memberikan tantangan dan pelajaran berharga kepada Arjun dan teman-temannya. Mereka belajar bahwa keempat elemen harus bekerja bersama untuk mencapai keseimbangan sejati. Hanya dengan bekerja sama dan menghormati keunikan setiap elemen, mereka bisa melewati rintangan dan mendekati kunci harmoni. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini masih ada bacaan lagi tentang cerita fantasinya. Lanjutannya siapa yang membacakan? Ya, silakan, Vina. Setelah menghadapi semua rintangan dan belajar mengendalikan keempat elemen, Arjun dan teman-temannya tiba di kuil harmoni, tempat kunci harmoni disembunyikan. Di sana, mereka diuji oleh penjaga-penjaga roh elemen untuk memastikan mereka benar-benar memahami makna keseimbangan. Oke, terima kasih Vira. Selanjutnya Arjun dan teman-temannya kembali ke kerajaan Ektantia sebagai pahlawan. Mereka tidak hanya mengembalikan keseimbangan elemen, tetapi juga membawa pelajaran tentang pentingnya bekerja sama dan menghormati keunikan satu sama lain. oke, terima kasih kalian sudah membacakan tentang
alur ini menceritakan mengikuti perjalanan Arjun dan teman-temannya dalam mencari kunci harmoni. Nah, di sini dengan setiap tahapan menghadirkan tantangan dan pelajaran. Ini untuk alur dari suatu cerita fantasi ini. Ada tokohnya. Di sini ada tokoh Arjun. Arjun ini tokoh sebagai punya karakter protagonis yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan roh elemen. Selanjutnya ada Maya, ada Raffi, dan ada Sita. Ini teman-temannya Arjun yang mewakili elemen air, api, dan tanah. Selanjutnya ada penjaga-penjaga roh elemen. Di sini punya karakter yang menguji kemampuan dan pemahaman Arjun dan teman-teman. Ini untuk tokohnya. Tokoh ini selanjutnya ada latar dan tempat waktu kejadian. Dari cerita fantasi ini ada letak tempatnya di kerajaan Encantia, hutan magis, lautan rintangan, puncak gunung yang berbahaya, dan kuil harmoni. Ini untuk tempatnya. Untuk latar waktunya, waktu itu tidak spesifik. Ya, di sini memberikan kesan bahwa cerita ini dapat terjadi di dunia fantasi manapun. Paham sampai sini? Ada amanat. Setelah kalian membacakan atau kalian sudah mengetahui tentang suatu cerita, otomatis di dalam cerita itu mempunyai pesan moral. Pesan moral dari cerita fantasi ini apa pesan moralnya? Tadi cerita tentang Arjun dan teman-temannya ke tempat mencari apa tadi? Kunci. Iya, harmoni. Di sini amanatnya memberikan pesan tentang pentingnya keseimbangan kerjasama dan menghargai keunikan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini ada kaitannya dengan kehidupan saat kalian berteman dengan teman-temannya. Di sini kalian harus ada kerjasamanya, harus punya keseimbangan, juga saling menghargai satu sama lain yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian berkelompok. Nanti kelompoknya ada kelompok novel, ada kelompok cerpen, ada kelompok cerita, komik,
lagi? Sudah paham? Oh ya. Gimana kesulitannya? Oh, temanya. Ya, masuk dari tema. Berarti kalian kan sudah membaca ini. Dari tema ini, ide gagasan pokoknya yang mana? Sudah dibaca. Nanti ketemu. Paham? Tema itu beda sama apa ini? Judul. Oke, dibaca lagi, dicermati lagi. Udah paham? Yang lainnya? Mana paham? Oke. Lanjutkan ya. Mana kelompok ini? Sudah bisa mengerjakan? Oke, lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah siap presentasi? Nanti kalian maju mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Ya. Terus nanti hasilnya, semua hasil kelompok nanti ditempel di papan tulis ini. Ya. Oke, siap untuk presentasi? Siapa yang akan mempresentasikan pertama? Kelompoknya siapa? Kelompok dari mana? Ya. Kelompoknya Novel untuk mempresentasikan, maju di depan sini untuk memberikan hasil diskusinya, menganalisis teks cerita pendek dari fantasi. Ada ya, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Novel akan mempresentasikan hasil diskusi kami menganalisis cerpen yang akan disampaikan oleh Zana. Silakan. Terima kasih, Buan. Judul cerita Perjalanan Balon Ajaib. Penjelasan unsur intrinsik cerita pendek. Satu, tema cerita ini adalah pencarian kebahagiaan dan makna hidup. Ali menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi, tetapi dalam kesederhanaan dan pengalaman hidup yang membawa kegembiraan. 2. Alur cerita bergerak maju seiring dengan perjalanan Ali melalui petualangan yang ajaib, dimulai dari penemuan di lemari nenek hingga pertemuannya dengan kakek bijak. Perjalanannya tersebut memberikan keberlanjutan yang logis. 3. Tokoh Ali, protagonis cerita yang mewakili keingintahuan dan kemurnian hati. 2. Nenek. Meskipun tidak muncul secara langsung, nenek memberikan elemen misteri dan kunci awal perjalanan Ali. 4. Latar, tempat, dan waktu. Latar 4. Desa kecil, langit, kebun bunga, pulau terkecil. Latar waktu. Cerita ini dapat terjadi kapan saja, memberikan nuansa waktu yang universal. 5. Amanat. Cerita memberikan pesan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kehidupan sederhana dan pengalaman bersama dengan orang-orang yang dicintai. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa cerita ini cenderung deskriptif untuk menggambarkan keindahan dan keajaiban dalam perjalanan Ali. Kata-kata yang digunakan memberikan nuansa ajaib dan ceria. Cerita ini dirancang untuk menginspirasi terutama anak-anak untuk menghargai kebahagiaan sederhana dan menjalani kehidupan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Zana sudah membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih untuk presentasinya dari kelompok Novel. Untuk kelompok lain silakan untuk memberikan satu pertanyaan dan untuk memberikan juga masukan dari kelompok Novel yang sudah presentasi. Silakan, ada kelompok yang menanggapi. Ya. Kami dari
Ia bertemu dengan makhluk ajaib yang menjelaskan bahwa balon itu adalah balon kebahagiaan dan setiap orang hanya dapat menemukan jika mereka memiliki hati yang penuh sukacita. Dengan hati penuh kebahagiaan, Ali kembali ke desanya dengan membawa pelajaran berharga tentang arti kehidupan dan kebahagiaan. Setiap kali seorang tersenyum, balon itu bergetar dengan kebahagiaan, mengingatkan mereka akan keindahan di dunia ini. Penjelasan unsur inti cerita pendek. Tema cerita ini adalah pencarian kebahagiaan dan makna hidup. Ali menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal materi, tetapi dapat kesederhanaan dan pengalaman hidup yang membawa kegembiraan. 2. Alur cerita bergerak maju seiring dengan perjalanan Ali melalui petualangan yang ajaib. Dimulai dari penemuan balon di lemari nenek hingga pertemuan dengan kakek bijak, perjalanan tersebut memberikan keberlanjutan yang logis. 3. Tokoh Ali protagonis cerita yang mewakili keingintahuan dan kemurnian hati. Nenek, meskipun tidak muncul secara langsung, nenek memberikan elemen misteri dan kunci awal perjalanan Ali. Kakek bijak, karakter mentor yang memberikan nasihat dan pelajaran berharga kepada Ali. 4. Latar tempat dan waktu. Latar tempat: desa kecil, langit, kebun bunga, pulau terpencil. Latar waktu: cerita ini dapat terjadi kapan saja, memberikan nuansa waktu universal. 5. Amanat: cerita memberikan pesan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam kehidupan sederhana dan pengalaman bersama dengan orang-orang yang dicintai. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa Ali ini cenderung deskriptif untuk menggambarkan keindahan dan keajaiban dalam perjalanan Ali. Kata-kata yang digunakan memberikan nuansa ajaib dan ceria. Cerita ini dirancang untuk menginspirasi pembaca, terutama anak-anak, untuk menghargai kebahagiaan sederhana dan menjalani kehidupan dengan hati yang penuh sukacita. Itu dia hasil dari diskusi kelompok kami.
silakan dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar tentang materi yang sudah kalian pelajari. Kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang buku fiksi. Pengertiannya? Pengertian dari teks buku fiksi apa? Ya. Jadi kita simpan dari kelompok siapa yang menyimpulkan? Teks buku fiksi. Ya. Cerita rekaan hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan yang dihasilkan dari imajinasi pengarang. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya tadi ada pengertian, terus ada apa lagi? Ciri-ciri siapa yang mau menyimpulkan dari ciri-ciri teks buku fiksi? Kelompok apa? Ya, silakan. Imajinatif, Ya, bahasa kualitatif, bagus. untuk kebenaran yang relatif, Ya. narasi sistem yang baku. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya silakan ketiga ada apa lagi? Ada? Jenis. Jenisnya siapa yuk kelompoknya? Apa tadi kelompok apa? Iya, puisi silakan. Jenisnya apa aja? Ada? No? Ya, terus? Ya, bagus. Selanjutnya setelah jenis ada? Ya, siapa yang mau menyimpulkan tentang unsurnya tadi apa? Ya, unsur intrinsiknya ada? Lanjut. Setelah kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi pembelajaran hari ini, semuanya sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari tentang buku fiksi? Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya itu adalah materi surat menyurat. Nanti silakan kalian untuk membaca materi surat menyurat. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, baiklah. Anak-anak sudah paham semuanya ya? Silakan doa ditutup oleh ketua kelas. Mantruk Cakra Gerak mulai. Jangan lupa kalian selalu semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sukses buat kalian semua. Terima kasih Bu Iri. Assalamualaikum.